Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kali ini, yaitu tentang materi logika matematika. Nah, Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, logika matematika, apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal, di mana kalian tidak bisa langsung menebak, menerka-nerka ya, kalimat itu benar atau salah gitu. Nah, jadi kalian harus membuktikannya dulu. Kalian harus tahu dulu kalimat itu benar atau salahnya. Nah, di mana nanti kalian bisa menarik kesimpulan dari kalimat tersebut. Kalimatnya itu benar atau salah ya, gitu. Jadi kita tidak menggunakan perasaan. Perasaan kayaknya benar deh, gitu ya. Karena biasanya perempuan menggunakan perasaan. Jadi harus menggunakan logika. Logikanya digunakan, dibuktikan benar atau salahnya. Nah, di logika matematika itu kalian mempelajari ada yang namanya pernyataan atau kalimat tertutup, kalimat terbuka, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pernyataan yang pertama, pernyataan dan kalimat terbuka, yaitu apa sih? Secara garis besar, pernyataan adalah kalimat yang jelas merupakan dia benar atau salah, sudah ada. Jadi sudah jelas, tidak perlu kalian cari lagi nilai X atau Y, biasanya di matematika seperti itu. Nah, kalau kalimat terbuka kebalikannya. Jadi, kalau kalimat terbuka adalah kalimat yang belum pasti. Jadi harus tahu dulu kebenarannya. Nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya itu berapa. Biasanya digunakan teka-teki. Gitu. Nah, di pernyataan juga kalian tidak bisa menebak langsung perasaan itu benar deh kalimatnya. Enggak. Gitu ya. Nah, lanjut. Nih. Yang tadi. Contoh, langsung contoh. Contohnya adalah 5 adalah bilangan prima. Nah, ini termasuk pernyataan atau kalimat terbuka? Ya, 5 adalah bilangan prima termasuk dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Kenapa? Karena sudah jelas. Ada angka 5 dan 5 itu disebut bilangan prima. Betul nggak? Betul. Berarti dia disebut pernyataan yang bernilai benar. Jadi kita tidak perlu mencari lagi bilangan prima itu berapa. Gitu. Selanjutnya, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena 14 bukan merupakan kelipatan 5. Nah, ini termasuk pernyataan atau kalimat terbuka? Ya, jelas pasti pernyataan. Karena sudah jelas-jelas ada 14 dan 14 itu disebut bilangan kelipatan 5. Nah, selanjutnya 12x plus 6 sama dengan 91. Nah, ini kita harus tahu dulu nih. X-nya itu berapa? Jadi kita harus buktikan dulu. Nah, ini termasuk pernyataan atau kalimat terbuka nih. Ya, betul. 12x plus 6 sama dengan 91 termasuk kalimat terbuka yang memang kita harus mencari nilai X-nya dulu. Apakah benar nih nilai X-nya itu kalau misalnya disatukan atau kita cari hasilnya akan 91. Itu adalah kalimat terbuka. Paham sampai sini? Gampang ya. Jadi kita tinggal lihat aja. Kalau misalnya dia ada variabel yang harus dicari, berarti itu namanya kalimat terbuka. Paham? Paham. Insya Allah mudah-mudahan. Selanjutnya, ada ingkaran atau negasi, di mana dibacanya tidak atau bukan, atau tidak benar, atau itu salah. Jadi ingkaran itu adalah kebalikan dari kalimatnya. Contoh nih, Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Itu kalimatnya. Ingkarannya apa? Berarti tambahin aja tidak di depan kalimatnya. Di depan kalimat pertama. Tidak benar.
Presiden Indonesia adalah Soekarno. Nah, itu adalah ingkaran. Negasi. Gitu. Nah, ini lihat contohnya. 2 plus 5 sama dengan 7. Negasinya adalah 2 plus 5 tidak sama dengan 7. Semua pelajar berbaju putih. Negasinya tidak, tinggal tambahin aja tidak di depannya kan? Tidak semua pelajar berbaju putih. Gampang banget ini mah negasi. Jadi kalau misalnya nanti ada soal contohnya, buatlah pernyataan yang disimbolkan dengan negasi, misalnya gini, pernyataan yang disimbolkan dengan negasi P dari kalimat di atas. Ya udah tinggal tambahin aja tidaknya. Gampang, mudah banget. Ya, selanjutnya ada, nah ini dia. Kalau P-nya benar, berarti negasinya salah. Kalau P-nya salah, berarti negasinya benar. Gitu. Nah, lanjut. Yang ke berapa nih? 3. Pernyataan majemuk, di mana ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita bahas sama satu-satu. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu adalah pernyataan yang kata hubungnya adalah dan, di mana tabel kebenarannya ketika kalimat P benar dan kalimat Q benar, hasilnya akan benar. Sisanya salah semua. Jadi kalau misalnya salah satu misalnya P-nya benar, tapi Q-nya salah, ya itu akan salah. Gitu, karena penghubungnya dan. Kalau misalnya P-nya salah, Q-nya salah, ya pasti juga salah. Jadi yang benar itu ketika P dan Q sama-sama benar. Nih. Lihat tabel kebenarannya ya pokoknya ya. Contohnya, 3 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Benar. Karena 3 jelas-jelas adalah bilangan prima. Selanjutnya, Q. 3 adalah bilangan ganjil. Benar. Jadi, otomatis dia akan bernilai benar. Tinggal digabungin aja. P konjungsi Q adalah 3, tinggal digabungin nih kedua kalimat ini. 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Bu, boleh nggak kalau misalnya menggunakan 3 dan bilangan ganjil? Boleh. Tapi kita menghemat kata-kata. 3 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil? Boleh. 3 adalah bilangan prima dan ganjil? Itu boleh. Nah, dia pernyataannya bernilai apa? Benar. Lihat tabel kebenarannya nih. Kalau misalnya di sini Q-nya adalah 3 adalah bilangan genap. Berarti salah atau benar? Salah. Berarti otomatis pernyataan tersebut bernilai salah. Karena P-nya benar, Q-nya salah, dan konjungsinya adalah salah. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi semua juga sama seperti itu. Disjungsi, implikasi, biimplikasi sama. Kalian lihat tabel kebenarannya. Itu. Lanjut, disjungsi. Kalau disjungsi itu kata hubungannya atau. Nah, dia kebalikan dari konjungsi. Semuanya benar. Jadi PQ benar-benar, BS, PQ BS benar salah, PQ-nya SB itu semua benar. Kecuali kalau misalnya dia P-nya salah, Q-nya salah, pasti jawabannya salah. Pernyataannya salah. Nah, kita lihat contohnya. 11 adalah bilangan genap. Salah. Benar ya? Q-nya 11 adalah bilangan prima. Benar. Kita lihat. P-nya salah. Q-nya salah. Q-nya benar. Nah, berarti di sini. Berarti pernyataan ini benar. Tinggal digabungkan aja. Sama deh. 11 adalah bilangan genap atau 11 bilangan prima. Gitu. Tinggal ditambahin atau kata hubungannya. Bedanya dan atau. Paham ya? Nah, Bu, kalau misalnya di sini salah. Misalnya 11 adalah bilangan genap. Terus 11 adalah bilangan yang bilangan apa ya? Yang kurang dari 10. Berarti kan itu salah. Berarti pernyataannya salah dan salah artinya salah. Nih, lihat tabel kebenarannya di sini. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya ada implikasi, di mana kata hubungnya menggunakan jika maka.
Nih, jika maka. Nah, notasinya itu ada tanda panah seperti ini. Kembali lagi, lihat tabel kebenarannya. Nah, kalau diimplikasi, semuanya benar. Kecuali kalau P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya akan salah. Kita lihat contohnya. 2 adalah bilangan genap P-nya. Berarti benar. Q-nya 2 plus 3 adalah 5. Berarti benar. Tinggal digabungkan. Jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 plus 3 adalah 5. Berarti pernyataan tersebut bernilai benar. Kalau di sini kalian udah paham nih, benar atau salahnya, tinggal lihat tabel kebenarannya. Gampang, dia benar atau salah. Gitu ya. Selanjutnya, ada biimplikasi, di mana kata hubungnya menggunakan jika dan hanya jika. Jadi, notasinya seperti ini. Lihat tabel kebenarannya lagi. Kalau di biimplikasi, akan salah ketika yang salah satunya ada salah. Jadi kalau misalnya Q-nya 1, Q-nya salah, berarti hasilnya akan salah pernyataan tersebut. Terus misalnya P-nya salah, Q-nya benar, berarti biimplikasinya salah pernyataan tersebut. Bu, kalau misalnya salah kedua-duanya, benar. Gitu. Kedua-duanya salah nih, Bu, berarti benar. Lihat aja di tabel kebenarannya. Gitu ya. Nah, contohnya. 30 dikali 2 sama dengan 60 P-nya. Benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Q-nya salah. Kita lihat tabel kebenarannya. P-nya benar, Q-nya salah. Hasilnya akan salah. Gitu ya. Nah, tinggal digabungkan implikasinya. Biimplikasi, 30 dikali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Gitu. Nah, pernyataan berikut bernilai salah. Nah, nanti mungkin akan ada soal yang memang berupa bermacam-macam. Yang penting kalian paham dasarnya seperti ini, kalian paham negasi, paham ingkaran, paham biimplikasi. Tinggal kalian terapkan saja. Contohnya gini, ada buatlah pernyataan biimplikasi yang P-nya adalah 2 plus 3 sama dengan 5 misalnya. Nah, tentukan negasi P-nya. Berarti kalian tentukan negasinya dulu, baru nanti kalian cari biimplikasinya. Kita akan latihan soal, nanti ada tugas di Google Classroom kalian bisa cek, dan kalian bisa cari sumber lain yang memang kalian pahami. Kalau misalnya memang kalian paham dengan penjelasan Ibu, silakan, terima kasih. Kalau tidak paham, bisa kalian pahami lagi, tonton lagi, dengarkan lagi penjelasannya secara perlahan, atau bisa cari di sumber buku atau internet lainnya. Silakan ya, tidak dibatasi. Jadi, pinter-pinter kalian aja untuk mencari informasi atau sumber belajar yang ada di masa seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.